Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memperingatkan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib di atas mimbar selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madlagha fala jumu'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Karena itu marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الذي امتن على عباده برسوله المبعوث رحمة للعالمين وأكرمهم برسالاته الخالدة إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم عبده محمدا في ليلة الإسراء والمعراج فأراه من آياته الكبرى وأفاض عليه من رحمته عند سدرة المنتهى عندها جنات المأوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله تشرف بالعبودية كما تشرف برسالات الإلهية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rajab 1445 Hijriah. Tepatnya hari ini tanggal 27 Rajab, tanggal 21 Rajab, berarti sudah kita lewati 2/3 bulan Rajab yang mulia, bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah tidak terlalu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Riwayat ini hanya disebut dalam 2 tempat. Isra disebut pada ayat pertama surah Bani Israel, sedangkan Mi'raj disebut pada surah An-Najm ayat 4-14. Ketika Allah menceritakan perjumpaan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam dalam bentuk yang aslinya di ufuk yang tinggi. Hanya itu yang diceritakan Al-Quran. Cerita yang lebih terinci diceritakan pada kitab-kitab hadis. Kita memang sudah mengenal seri tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu episode dari peristiwa tersebut yang jarang diungkapkan, yakni ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha dan mendengar jutaan malaikat yang memikul arasy bertasbih, beristighfar dan berdoa untuk kaum muslimin. Perjamaah yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah menerangkan bahwa setiap hari, setiap saat para malaikat hamalatul arasy, malaikat pemikul arasy dan malaikat yang berada di sekitarnya bergemuruh membacakan zikir, doa. Mereka berzikir memuji kebesaran Allah. Mereka berdoa untuk kaum muslimin
Zikir dan doa inilah yang didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di Sidratul Muntaha. Al-Quranul Karim menyebutkan doa malaikat di dalam surah Al-Mu'min ayat 7 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal arsy wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai' rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabul jahim. Yang artinya, mereka yang memikul arsy dan mereka yang berada di sekitarnya bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman kepada Allah serta mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, kasih dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ampuni mereka yang kembali dan mengikuti jalan-Mu. Jauhkan mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Kemudian masukkan mereka ke surga-Mu, surga Aden, yang telah Kau janjikan pada mereka bersama orang-orang saleh di antara orang tua mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para jamaah yang dimuliakan Allah, doa malaikat ini menunjukkan ada dua hal. Ada dua hal penting. Pertama, di muka bumi ini ada orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, mereka yang didoakan malaikat untuk dimasukkan ke surga beserta seluruh keluarganya, baik orang tuanya, istrinya, dan anak cucunya. Siapa gerangan orang yang beruntung ini? Siapa gerangan orang yang didoakan para malaikat dan dimasukkan ke dalam surga beserta keluarganya? Allah menyebutkan ciri-ciri dan tanda-tanda mereka dengan jelas. Yang pertama, lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Mereka yang kembali dan mengikuti jalan-Mu. Manusia memang lahir dalam keadaan fitrah, tetapi juga makhluk yang lemah. Dalam perjalanan hidupnya manusia sering terperdaya oleh hawa nafsunya dan meninggalkan fitrahnya yang semula. Padahal fitrah inilah yang sering membisikkan kejujuran, kesucian, ketaatan dan kesalehan. Namun karena kelemahan kita, fitrah ini sering kita lupakan, bisikannya sering kita abaikan. Kemudian hiduplah kita jauh dari fitrah ini. Kita melantur bahkan keluar dari jalur agama, terjatuh ke jurang kemaksiatan, dosa dan kemungkaran. Namun berbahagialah orang-orang yang tengah di dalam perjalanan ini menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya dan dosanya, dan kembali ke fitrahnya. Ditutupnya lembaran hitam masa lalunya, dirintisnya kehidupan baru di atas ajaran Allah. Orang-orang inilah yang didoakan para malaikat. Lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Mereka yang kembali dan mengikuti jalan-Mu. Mereka bukan orang yang suci, yang tidak pernah bersalah, melainkan orang yang menyadari kesalahannya dan memperbaiki kekeliruannya. Mereka pernah berbuat dosa dan kemaksiatan, namun menyadari serta menyesalinya, kemudian menebusnya dengan amal-amal kebaikan. Mereka pernah tersesat, tetapi kemudian melihat cahaya hidayah dan mengubah jalan hidupnya sesuai dengan syariat agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua yang didoakan malaikat adalah wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal saleh, lalu keluarganya pun mengikuti mereka dengan iman dan amal saleh pula. Al-Quranul Karim menceritakan orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan dihimpunkan Allah bersama dengan istri-istrinya dan keturunan mereka. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga beserta istri untuk digembirakan. Quran surah Az-Zukhruf ayat 70. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman,
jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, mereka masuk di dalamnya bersama orang-orang saleh di antara mereka, yakni orang tua mereka, istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bila ada orang yang bersedih dan berduka karena ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, seorang yang beriman masih ada harapan. Nanti pada hari kiamat, nanti pada hari akhirat, Allah akan menghimpun mereka kembali dengan syarat takwa kepada Allah. Takwa diwujudkan dalam iman dan amal salih. Dalam keseharian kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bila kita cari satu kesimpulan, ciri-ciri dari orang yang didoakan malaikat pemikul arasy dan diampunkan Allah beserta keluarganya, kita hanya dapat menyebutkan satu kata, yakni takwa kepada Allah. Takwa diwujudkan dalam iman dan amal salih. Semoga kita para jamaah termasuk orang-orang yang didoakan para malaikat dan hamalatul arasy, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil ubadik sayyidina maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin az-zalimin. Allahumma ansub fi biladina hadza imaman adilan wa biladil muslimina ammah ya rabbal
rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.